Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawan dengan NIM 296. Saya akan memberikan tanggapan terkait Konvensi 51. Konvensi 51 ini berkaitan dengan pengungsi. Dalam arti lain, pengungsi adalah individu yang disebabkan kecemasan berdasarkan alasan ras, agama, kebangsaan. Misalnya yang terjadi belakangan ini, yaitu etnis Rohingya mengungsi di daerah Aceh. Etnis Rohingya ini melarikan diri dari negaranya Myanmar karena adanya konflik antar agama Islam dan Buddha. Indonesia juga memiliki ketentuan yang mengatur tentang pemberian suaka dan pengungsi. Walaupun Indonesia memiliki hukum positif tentang pengungsi, berdasarkan laman UNHCR, Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 51 dan Protokol 67. Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 51 tentang pengungsi. Meski begitu, Indonesia sebagai negara sudah memiliki banyak aturan terkait perlindungan HAM. Dan ada dampak negatif jika Indonesia terlalu memaksakan meratifikasi konvensi tersebut. Akan terjadi implikasi sosial dan politis yang bakal berdampak ke sektor keamanan. Di sisi lain, Indonesia juga sedang berjuang mengurangi kemiskinan dan pengangguran di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Bagus Pratama dengan NIM 13122000305. Di sini saya ingin memenuhi tugas EAS Hukum Internasional, yaitu tentang memberikan tanggapan apakah pemerintah Indonesia wajib meratifikasi peraturan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Menurut saya, pemerintah Indonesia tidak perlu meratifikasi peraturan tersebut karena di dalam peraturan tersebut bertuliskan yang pertama, kepada negara yang menerima pengungsi harus memberikan pendidikan yang layak kepada para pengungsi. Hal ini tentu memberatkan kepada pemerintah Indonesia karena fasilitas sekolah yang ada di Indonesia masih kurang memadai. Dan juga menurut data pendidikan di Indonesia masih dinilai kurang. Terus yang kedua, para pengungsi mendapatkan hak untuk bekerja dan juga upahnya. Tentu ini lagi-lagi sangat membebani karena angka pengangguran di Indonesia dinilai masih tinggi. Dan untuk yang ketiga, para pengungsi berhak mendapatkan bantuan pangan atau logistik. Tentu pemenuhan pangan atau logistik kepada pengungsi bukanlah kewajiban dari pemerintah Indonesia, melainkan dari UNHCR. UNHCR merupakan lembaga yang bertanggung jawab memberikan logistik atau pangan kepada para pengungsi, dan juga lembaga yang diberi mandat oleh PBB, sehingga pemerintah tidak perlulah ikut campur apabila tidak meratifikasi peraturan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Jadi kesimpulannya, apakah pemerintah Indonesia wajib untuk meratifikasi peraturan Konvensi 1951 dan Protokol 1967? Jawaban saya, pemerintah Indonesia tidak perlu meratifikasi peraturan Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana dengan NIM 13122000311. Menurut pendapat saya, penting untuk memahami bahwa isu pengungsi Rohingya melibatkan elemen kemanusiaan. Namun, pendekatan yang memprioritaskan kepentingan bangsa sendiri juga dapat mempertimbangkan dampak sosial bagi ekonomi dan keamanan lokal. Keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kebijakan nasional sering menjadi tantangan kompleks bagi banyak negara. Menyikapi isu pengungsi Rohingya memerlukan keseimbangan yang cermat antara tanggung jawab kemanusiaan dan kebijakan nasional. Meskipun penting untuk memberikan perlindungan kepada mereka yang mengalami konflik dan penganiayaan, aspek-aspek sosial dan ekonomi serta keamanan lokal juga harus mempertimbangkan dalam konteks kebijakan bangsa. Itu menjadi tantangan kompleks yang membutuhkan pendekatan holistik dan kerjasama internasional. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beliana Febia dengan NIM 13122000326. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai adanya Rohingya di dalam ketentuan Konvensi 1951. Apakah Indonesia wajib meratifikasi? Kalau menurut saya, tentu saja hal ini dapat dijelaskan bahwasannya Rohingya itu adalah bentuk dari persengketaan dari luar, di mana apabila kita mengacu pada Undang-Undang Dasar Amandemen 1945 tidak mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara asing. Akan tetapi adanya pasal yang melindungi tentang warga negara Indonesia, jadi lantas apabila Indonesia meratifikasi, tentu saya menolak. Kenapa? Di dalam pasal Konvensi 51 terdapat pasal-pasal yang sekiranya sulit untuk diterapkan di negara kita ini, di Indonesia. Contohnya yaitu tadi di pasal perlindungan terhadap warga negara asing, yang dimana perlindungan tersebut harus diberikan hak layak hidup, hak bebas, dan hak makan. Sedangkan Indonesia dalam mengatur warga negara Indonesianya ini masih dalam keadaan sulit. Contohnya yaitu pengangguran di dalam pasal Konvensi 51 diatur juga terhadap pekerjaan di mana dan negara ikut dikelontorkan di dalam warga negara asing, yaitu pengungsinya. Sedangkan Indonesia ini dalam keadaan arjen dan masih arjen, pengangguran banyak di mana-mana. Nah, akan tetapi lantas yaitu tadi saya menyimpulkan bahwa saya itu menolak terhadap adanya Rohingya tersebut, karena di sisi lain kita harus menjunjung tinggi warga negara kita sendiri, warga negara Indonesia, sebelum ada warga negara asing. Berikut tanggapan dari saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan pendapat kelompok saya. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nur Ahmad Irfan dengan NIM 329. Menurut saya, pemerintah tidak perlu meratifikasi Konvensi 1951 dan 1967 dan tidak perlu bertanggung jawab terhadap pengungsi yang ada di Indonesia, sebab pada saat ini di mana status Indonesia yang masih menjadi negara bukan pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mensuplai kebutuhan logistik atau pangan bagi para pengungsi yang ada di Indonesia. Dan mengapa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi? Gesekan sosial yang tercipta dari adanya pengungsi di Indonesia juga menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dan apabila pemerintah memfasilitasi pengungsi yang ada di Indonesia seperti memberi tempat tinggal yang layak dan kebutuhan pokok lainnya, dapat menimbulkan kecemburuan sosial. Sebab masih banyak penduduk asli Indonesia yang belum mempunyai tempat tinggal yang layak dan kebutuhan pokok pun terkadang masih belum berkecukupan.
Dan yang perlu digarisbawahi, salah satu hambatan untuk pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 97 yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang belum semaju dan secepat negara-negara di Eropa. Tentunya akan menjadi beban ekonomi yang berat bagi pemerintah Indonesia apabila meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersel Adriansyah dengan NIM 13122000342. Saya akan memberikan tanggapan mengenai Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967. Penting untuk dicatat bahwa keputusan terkait ratifikasi Konvensi 1951 tentang status pengungsi dan Protokol 1967 merupakan keputusan politik dan hukum yang kompleks. Penting untuk mempertimbangkan argumen-argumen yang mendukung dan menentang ratifikasi. Konvensi ini memberikan kerangka kerja perlindungan bagi pengungsi dan dapat dianggap sebagai langkah positif dalam memenuhi kewajiban kemanusiaan. Tentu saja, keputusan ratifikasi tergantung pada pertimbangan dan kebijakan pemerintah. Sebaiknya pemerintah seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap hak asasi manusia, keamanan, dan tanggung jawab internasional sebelum membuat keputusan final. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Samudra Dantoro, NIM 13122000333. Saya dari Fakultas Ilmu Hukum. Saya akan melanjutkan pendapat dari kelompok saya. Menurut saya, pemerintah tidak perlu meratifikasi Konvensi 1951 dan 1967 dan tidak perlu bertanggung jawab terhadap pengungsi yang ada di Indonesia. Sebab pada saat ini, di mana status Indonesia masih menjadi negara bukan pihak konvensi. Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi dan mensuplai kebutuhan logistik atau pangan bagi para pengungsi yang ada di Indonesia. Gesekan sosial yang tercipta dari adanya pengungsi di Indonesia juga menjadi salah satu alasan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Dan apabila pemerintah memfasilitasi pengungsi yang ada di Indonesia seperti memberi tempat tinggal dan kebutuhan pokok lainnya, menurut saya dapat menimbulkan kecemburuan sosial, sebab masih banyak penduduk asli bangsa Indonesia sendiri yang masih belum layak mempunyai tempat tinggal. Kebutuhan pokok pun terkadang masih kurang, yang menjadi hambatan pemerintah Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yaitu pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang belum sebegitu majunya atau masih kurang maju menurut saya. Sekian, terima kasih.